Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Radina Sunyarsi Dan saya Munawir Ghazali akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu MK Perkembangan Peserta Didik dengan judul PPT Karakteristik Perkembangan Sosial Remaja. Kemudian untuk yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama ada pembangkangan atau negativisme, yang dimana tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Kemudian yang kedua ada agresi atau aggression. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang ketiga, berselisih, yang dimana sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Yang keempat ada menggoda atau teasing, yaitu menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima, persaingan atau rivalry. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin membaik. Kemudian yang keenam ada kerjasama atau cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang berikutnya ada tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, yang dimana tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang berikutnya, mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun hal itu kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Dan yang terakhir ada simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Munawir. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap bagian aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial, kondisi, dan tata cara kehidupan. Keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian yang lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika,
interaksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Anak atau remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki interaksi sosial yang baik akan tumbuh dengan perkembangan sosial yang baik. Mereka akan belajar bertoleransi dengan orang lain. Mereka mampu menjadi orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Kematangan. Pertama, kematangan yaitu untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain. Memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam bahasa juga sangat menentukan. 2. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak perhatikan kondisi normatif yang telah ditanam oleh keluarganya. Yang 3, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Faktor-faktor pengaruhi perkembangan sosial. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dalam banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi pengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan bahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial bagi anak. Dilanjutkan oleh Mbak Arsy. Kemudian yang terakhir yaitu upaya mengembangkan sikap sosial. Di sini ada 2, yakni yang pertama melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.